Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bicara tentang pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan. Dalam hal ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, sikap toleransi terhadap agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah pun berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini sudah jelas bahwasanya meskipun kita secara kuantitas adalah mayoritas, tetapi ada toleransi dengan agama yang minoritas. Dalam beribadah, maka bagi mereka, ibadah mereka, bagi kita, agama kita, maka ibadahnya sesuai dengan agama kita. Dan tidak boleh dicampur adukan. Ini merupakan batasan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, sikap toleransi terhadap sesama muslim. Kita ketahui bersama, kita hidup di Indonesia, meskipun mayoritas umat Islam, tetapi di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Maka sikap muslim yang baik adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, menghargai pandangan, menghargai perbedaan ibadah ataupun amaliyah yang sifatnya furu'iyah. Kita ketahui ada beberapa contoh yang sekiranya amaliyah-amaliyah yang ada di masyarakat adanya perbedaan. Di antaranya sholat subuh. Sebagian masyarakat menggunakan kunut. Sebagian lainnya tidak menggunakan kunut. Perbedaan ini lantas tidak menjadi permusuhan, tetapi menjadi ukhuwah Islamiyah. Yang menggunakan kunut ada dasarnya, yang tidak pun juga ada dasarnya. Madhab Syafi'i memang menganjurkan sholat subuh menggunakan kunut, bahkan kunut merupakan sunnah muakkadah. Akan tetapi madhab Hambali tidak perlu menggunakan kunut. Sehingga yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Yang kedua, contoh yang kedua, penggunaan lafal Sayyidina Muhammad dalam Salawat Ibrahimiyah. Secara teks hadis memang tidak ada kata Sayyidina. Menurut ulama hadis, maka Sayyidina tidak perlu diucapkan. Dalam hal kaitan sholat, ada sebagian kelompok ataupun sebagian masyarakat yang tanpa menggunakan Sayyidina, sebagian lain menggunakan Sayyidina. Ini pun ada pandangan yang berbeda. Menurut madhab Syafi'iyah, menggunakan Sayyidina ini dijadikan sebagai sulukul adab, menjadi etika. Bahkan dalam beberapa kitab, diantaranya ada Sulamut Taufiq, Kasyifatus Saja, dan kitab-kitab yang lainnya, wal afdol al-idyanu bisiyadah. Sehingga yang menggunakan Sayyidina tidak salah,
yang tanpa Sayyidina juga tidak salah. Semua berdasarkan ada dalil dan hujahnya. Yang ketiga, contoh adzan Jumat. Ada sebagian masyarakat saat Jumatan 2 kali adzan, ada juga yang 1 kali adzan. Sama-sama ada dasarnya. Yang menggunakan 1 kali adzan terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar. Sementara adzan yang 2 kali terjadi pada saat Khalifah Utsman bin Affan, dan ini pun dibenarkan. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat Jumat. Yang keempat, contoh yang keempat, jumlah rakaat sholat tarawih di masyarakat kita jumpai ada yang 23 rakaat beserta witirnya, ada yang 11 rakaat beserta witirnya. Semuanya ada hujahnya masing-masing. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat tarawih. Oleh karenanya dari perbedaan amaliyah yang kita lakukan, mudah-mudahan sebagai kaum muslimin yang baik, sikap toleransi ini penting sehingga antara satu dan yang lainnya tidak terjadi lagi percekcokan, tidak ada lagi yang saling mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah, maka perbaikilah hubungan baina akhwaikum, di antara kedua saudaramu, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.